Nah, ini pertanyaan bagus nih ya sebagai pembuka tanya jawab kita gitu. Biar kalian paham ya. Tentu ada yang menyuruh gitu karena dulu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat bahkan ya Yoke ini muncul di dunia maya hanya manusia pembuat onar yang minta di follow atau dilihat sama kalian gitu. Terkaitan dengan memang dulu aku berteman dengan si tukang onar ya, tapi aku nggak masalah karena itu menjadi resiko aku bermain sosmed. Tetapi 6 bulan terakhir ini aku dan Ica itu gencar banget ya, gencar banget, dia hina-hina, dia fitnah. Mungkin ada keterkaitannya, takut aku ikut campur urusan skincare, padahal enggak ya, aku nggak peduli. Aku pedulinya hanya urusan kriminal ya. Ternyata si juragan hidrokinon ini yang takut kalau aku sama Ica itu membela orang-orang yang terzolimi. Padahal aku enggak, sama Ica itu nggak mau tahu karena bukan bisnis kami. Karena gini netizen ya, aku tuh nggak kenal yang namanya Yoke. Ketemu muka aja nggak pernah, ngomong aja di telepon itu nggak pernah sama sekali ya. Hanya dulu pernah di voice note karena membela apa tuh namanya, reseller si tukang onar gitu ya. Ya itu mungkin salah aku juga ya, ikut campur urusan bisnis dia yang tidak diakui bahwa aku yang mendidiknya ya, nggak apa-apa. Ica apalagi nggak kenal. Jadi semua orang yang ada di sekeliling aku itu dia fitnah, dia bully seenak udel dia ya. Nah inilah ternyata dia ada yang nyuruh, karena paling bahaya itu, paling bahaya ya netizen ya, orang yang menggunakan tangan orang lain untuk menghina, memfitnah gitu. Padahal sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan pasti ketahuan ya gitu. Kalau aku kan ngomong langsung ya, aku nggak suka sama dia ya aku tanya gitu, nggak suka gitu. Tapi karena dia memakai tangan Yoke ya sudah sekarang. Nah gitu, makanya netizen, karena aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa di belakang Yoke ini, aku akan panggil ya yang memakai tangan orang lain untuk melakukan kejahatan, bullying dan lain-lain. Aku doakan tambah kaya ya, biar nggak ada waktu untuk menjadi apa tuh, menjadi dalang kejahatan. Pokoknya aku kasih nama dia Juragan Hidrokinon sebenarnya dan Juragan Buzzer. Setelah aku tahu siapa yang ngebuzzer aku, buzzer aku hilang, gone with the wind katanya. Dicariin ya. Kau nggak mau ngangkat telepon? Aku tahu siapa yang nyariin kau. Minta maaf lah ya, jangan cemen. Kalau ke aku ya netizen ya, kalau ke aku tuh nggak pernah punya urusan sama dia gitu ya. Udahlah, dia anggaplah dia itu netizen dunia maya yang nggak suka sama aku ya, aku terima gitu. Tapi kalau sama Marissa Ica, kasihan loh dia, sampai GERD masuk ke rumah sakit begitu tahu yang membuli dia itu yang nyuruh siapa. Padahal dia sudah baik loh sama kau ya. Keji sekali kau ya. Minta maaf nggak nih? Kalau nggak minta maaf, aku tidak akan diam ya. Siang tuh Ica tuh. Lalu kemarin kau kenapa ada WA aku? Aku jawab, kau tidak menjawab balik. Bingung mau nanya apa? Bingung ya. Ngumpulin dulu alasan apa, mau buang badan lagi, mau cuci tangan. Aku tuh tidak ingin mengatakan kepercumahan amal kebaikan kau yang selalu beramal A, B, C, D ya. Bagus, itu bagus. Tapi jangan kau nodai, jangan kau coret gitu dengan jadi dalang apa namanya, bullying gitu. Mending ya, bingung aku tuh mau ngomong apa, saking kejinya nih manusia ya. Sekalipun memang kau tidak ngaku ya, dengan kau mentransfer atau apapun tuh urusannya, sama aja kau mendanai apa tuh namanya, sama aja kau mendanai saking banyak. Sama aja kau mendanai, aduh lupa. Saking syok ya, saking syok aku tuh berhari-hari sama Ica. Kok bisa sampai aku tuh mau ngomong teroris aja lupa. Sama aja kau mendanai teroris. Berarti kau juga teroris gitu. Udah jangan ada kepalsuan lah di hidup ini nih. Si tukang onar udah hilang di dunia maya. Si penyampai berita onar juga udah hilang ya. Aku bukan buat onar nih sekarang. Aku
pengen menyuarakan ya, pengen kasih tahu ke kalian semua gitu. Kenapa si Yoke ini, saya tidak bodoh kata dia kan. Saya tidak akan seberani ini kalau tidak ada yang membackingi. Wow, ternyata pantesan dia serantam itu. Pokoknya aku hanya menuntut satu. Ayo kita ketemu dan minta maaf kau. Udah cukup buat aku itu sama Ica ya. Gentle, berani berbuat kejahatan, berani mengakui. Nih netizen ya, calm down dulu ya, karena ini aku akan menjelaskan bagaimana rasanya jadi Marissa Ica ya. Dia tuh sampai nangis ke aku loh, sampai gemetar badannya ya. Kakak, salah aku tuh apa? Aku tuh baik banget sama dia. Aku selalu ada dalam, bukan dalam sukanya ya, kebanyakan dalam dukanya, nemenin terus. Kok aku diginiin? Ternyata si Yoke ini dia yang nyuruh gitu. Kan kecil loh itu ya. Kecil loh itu. Kalau aku bilang mah kayak gimana ya itu orangnya? Psikopat aku rasa. Psikopat bener loh. Wajah kalau muka modelan aku gini orang udah tahu si Fitri orangnya gini galak gitu mukanya. Kalau kau kan nggak ada tampang-tampang gitu. Ternyata orang jahat yang selama ini terlihat mukanya garang itu terbalik guys. Sekarang orang yang kelihatannya tak berdaya itu psikopat, ngeri. Nanti nih ya dia berdoa nih di depan Ka'bah, ya Allah, apa tuh ya, berikanlah keadilan buat orang-orang yang zolim terhadap diriku. Pasti gitu di doanya. Padahal dia setannya, beneran. Mendingan kamu kalau tobat ya, kalau mau tobat di Ka'bah, maafkan semua kesalahanku, kehilafanku, aku manusia biasa gitu. Berdoanya begitu ya. Karena kalau kau doa seperti yang tadi aku bilang, karena kau penjahatnya, mendingan kau tobat, doa di sana. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kau. Mumpung bulan puasa nih. Kalau aku sama Ica insya Allah memaafkan. Tapi kau harus minta maaf dulu sama kita berdua ya, baru afdol. Kali ini aku harus jawab bukan NM dalangnya ya. Dia mungkin ikut-ikutan aja ya, yang tadinya jadi hatersnya dia karena memang dia lagi ngamuk sama aku, jadi dia deketin tuh si Yoke ya, jadi bestie, tapi bukan NM dalangnya. Kali ini aku netral nih, kali ini NM tidak aku sebut termasuk dalang, dia hanya wayang juga. Nah ini yang penting banget di antara semua fitnahan dan bulian si Yoke itu terhadap diri aku dan keluarga aku, ini yang paling penting. Dia selalu mengatakan bahwa anak-anakku itu bukan anak-anak dari suamiku yang aku nikahi ya. Itu biadab banget ya. Kalian harus tahu ya bahwa anak aku sampai hari ini yang nomor 2 itu masih depresi. Sampai hari ini masih aku harus bawa ke psikolog. Anak aku Naira yang di Kanada juga begitu, sampai harus ke psikolog juga gara-gara bulian Yoke yang disupport oleh buzzer yang didanai oleh juragan buzzer ini. Bayangkan anak sekecil itu, anak remaja yang harus struggle hidupnya di luar negeri, baru mau sekolah, baru adaptasi dengan lingkungannya, harus mendapatkan bulian sekeji itu ya. Mudah-mudahan ya Allah memaafkan loh. Kalian tuh ya harus tahu bahwa kejahatan bullying ini itu bener-bener itu keji banget. Nah ini aku jawab ya Mbak Olsen. Salam kenal, insya Allah nanti aku ke Bali ketemu kamu ya. Kamu juga sabar. Salam kenal. Ini sering banget pertanyaan dari netizen ditanyakan kepada aku ya. Kenapa setiap musuhnya NM? Masalahnya setiap musuh dia itu kawanku, ya temanku gitu. Dari dulu banget aku mulai berteman dengan dia. Aku selalu bilang ke teman-temanku, jangan bermasalah sama dia ya. Karena kalau dia marah, dia akan onar dan akan berhenti sampai dia puas gitu. Dan itu semua teman-teman aku. Jadi kalian jangan berpikir oh setiap yang musuhan sama NM aku deketin. Mereka memang kawan-kawan aku yang pernah ngejauhin aku karena aku berkawan dengan dia. Sekarang aku udah terbebas dari dia, ya mereka datang lagi di hidup aku gitu. Tapi aku tidak pernah menyesal bahwa aku pernah berkawan dan pernah berbuat baik sama dia. At least dia sekarang banyak belajar. Orang yang dia hina-hina setelah menolong dia, sekarang siapa yang ada di samping dia yang diagung-agung.
Nah ini juga nih ya, ini juga selalu perkataan biadabnya si Yoke ya. Makanya kan aku sampai bingung mau ngejelasinnya. Kalau memang ada siapa korban yang pelakor atau orang yang suaminya aku ambil, mana, bawa ke depan aku, orangnya bawa ya. Laki-laki itu banyak banget di dunia ini, kenapa aku harus jadi pelakor ya? Aku aja pacaran seumur hidup cuma 2 kali 3 kali sama yang aku nikahin sekarang ya. Boro-boro aku mau mikirin percintaan di hidup ini, karena aku tuh orangnya senang kerja. Laki-laki itu nomor paling bawah di hidup aku, makanya aku menikah umur 31 tahun, karena aku tuh gak gila-gila pacaran. Biadab memang si Oke ini ya, seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Kalau kalian lihat jejak digital itu ada, mana mantan-mantan aku aja nggak ada di jejak digital selain mantan suami. Nah ini juga banyak nih pertanyaan ini. Sekalipun aku tidak baik-baik hubungan aku dengan ibu aku, urusan dia apa? Urusan dia apa guys? Ya enggak? Justru keadaan aku dengan ibu kandung aku itu memburuk setelah dia membawa drama ibu aku itu ke dalam keonarannya dia. Ibu aku dipermalukan kemana-mana sama dia ya. Jadi kalau kalian sekarang berpikir, oh aku nggak baik sama ibu aku, karena dia yang biadab gitu, dibantu oleh orang lain ya. Kalau aku mah ikhlas-ikhlas aja lah. Apapun takdir hidup aku, memang aku punya masalah dengan ibu yang melahirkan aku, biar Allah yang maha tahu ya. Tapi bagaimanapun dia adalah ibuku, aku selalu ada buat dia. Doakan saja, entah kapan itu akan membaik. Aku hanya bisa bilang hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan ibuku. Tetapi menjadi buruk hubungan aku itu ya karena Yoke ya. Sampai hari ini pun aku nggak tahu dan nggak paham kenapa dan apa sebabnya. Ya, dia biadab aja gitu, keji ya. Makanya kalian itu harus tahu ya bahwa keonaran, fitnah itu di dunia maya ini itu pasti ada sanksinya ya. Orang itu nggak mungkin selamanya diam, dan nggak mungkin orang itu selamanya bisa hati-hati gitu dalam bersosmed. Kalau terlalu keji pasti satu hari kepleset gitu. Jadi sudahlah ya, menjadi contoh untuk kalian semua, bijaklah dalam bersosmed. Karena apa? Karena mungkin kalian itu bisa mendapatkan maaf dari orang yang kalian bully, tetapi kalian harus pikir bagaimana cara mereka itu menghapus luka batin yang sudah ditorehkan oleh keonaran dan fitnahan dia itu di dunia maya. Ini pun yang terjadi di hidup aku gitu. Dengan dia di penjara aja nggak cukup gitu loh, menghapus semua. Ya tentu sudahlah ya, saya itu orang yang nggak pernah mau punya musuh, yang nggak. Kalau saya memaafkan si Oke itu untuk mental health saya, untuk let go ya di hidup saya ya. Saya juga selalu menasihati anak-anak saya bahwa sudah dirilis gitu, kita maafin, kita berdamai dengan hidup kita. Toh dia sudah mendapatkan balasannya, keadilan sudah ditegakkan. Tapi balik lagi gitu, mungkin kami semua sekeluarga sudah memaafkan, tapi untuk sembuh dari luka batin itu sulit ya, mungkin perlu waktu. Kemarin saya pun ngobrol, selalu ngajak ngobrol Naira, anak saya. Dia masih terluka ya hatinya. Dia selalu bilang pada saat dia masuk ke Kanada tahun lalu, yaitu lagi barbarnya banget Yoke menghina anak saya dengan NM ya, berkolaborasi. Itu anak saya sampai nggak keluar rumah 4 hari. Bayangkan. Nah ini pertanyaan bagus nih, nggak tahu ya. Jujur saya ini sedang mempersiapkan banget mental saya, batin saya untuk face to face sama si Yoke ini. Mungkin nanti akan bertemu di persidangan. Saya pun ingin bertanya, apa sih tujuan dia itu menghina saya, membuli saya? Ada masalah apa sebetulnya dengan saya sehingga sekeji itu gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang membiayai beda ya. Mungkin kalau saya hanya berpikir awalnya dia hanya ingin di follow dan dilihat, tapi lately terakhir memang ada yang mendanai. Berapa sih sebetulnya dibayar? Saya pengen tahu. Ya mengerti, kalian juga kesel, teman-teman dekat saya juga kesel, keluarga saya juga kesel. Kenapa saya diam aja dibully bertahun-tahun gitu. Saya hanya berpikir saat itu, kalau misalnya saya tanggapi, saya ladenin, dia nggak akan berhenti.
Tetapi dengan saya diam aja, dia tambah gila gitu, seolah-olah apa yang dikeluarkan dari mulut dia itu, kalau saya nonton ya, pantasan kalian itu benci banget sama aku, karena cara dia ngomong itu seolah-olah tuh bener banget nih, emang lebih dari psikopat kali, padahal aku kenal enggak, juga tahu juga enggak, apa yang dia keluarkan dari mulut itu enggak ada yang bener, zero, nol, zong semua, tapi seolah-olah itu memang bener ya. Ya mohon maaf lah ya, kenapa aku diam selama ini gitu. Ternyata tadinya yang nggak percaya jadi percaya, yang sedikit percaya jadi benci sama aku ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya terima kasih banyak juga. Mungkin saking bualnya dia, saking biadabnya ucapan itu, orang-orang tuh jadi enek ya nontonnya. Semua keributan yang terjadi di Indonesia ini seolah-olah sayalah dalangnya katanya, sampai apa tuh terakhir yang masalah apa tuh yang rame-rame gayung leping itu juga sayalah, kan itu kan terlalu bodoh gitu ya. Ya biadab memang dia itu ya. Sudah, terima kasih untuk teman-teman yang lebih memilih untuk menyaring mana berita yang benar, mana yang harus dipercaya, mana yang tidak dalam bersosmed. Nah ini juga yang harus saya klarifikasi ya. Dia itu dengan yakinnya ya, seolah-olah saya MBA gitu. Nauzubillah ya, tidak pernah terjadi di hidup saya. Saya sudah jelaskan, saya ketemu suami saya tahun berapa, menikah tahun berapa, dan merayakan saat saya usia kandungan 4 bulan sekaligus merayakan kehamilan saya ya. Karena buat saya merayakan pernikahan itu nggak penting gitu. Tapi karena ada beberapa teman, ayo sekalian syukuran 4 bulanan, yuk kita rayakan juga pernikahan. Gitu. Nggak ada itu cerita yang Yoko bilang saya menikah karena saya hamil. Biadab dia. Nah ini prinsip aku yang awal-awal aku pakai ya, kalau aku tanggepin sama gilanya, tetapi aku nggak tanggepin tambah gila gitu. Jadi ya once kalau udah pada titik memang kita harus standing up buat diri kita, dan kita harus luruskan ya semua fitnahan keji, kita harus lawan lah gitu. Kok aneh, kenapa harus di press release? Emang si Yoke siapa? Kalian tahu nggak di Indonesia ini berapa banyak penjahat yang tiap hari ditangkap? Apakah mereka di press release gitu? Emang si Yoke siapa sih guys harus di press release gitu? Dia bukan siapa-siapa, kan saya udah bilang, anggap aja si Yoke itu copet di terminal yang ketangkap lalu diadili, udah lupain gitu. Nggak penting dia harus di rilis. Dia bukan siapa-siapa. Banyak loh setiap hari di Indonesia ini, di Barreskrim, di PMJ, di manalah penjahat ketangkap. Apakah mereka dirilis? Kan enggak ya. Nah ya, ini setiap permasalahan apapun selalu dikaitkan terhadap diri aku sama Marissa Ica ya. Ya ini requestnya dalang ya. Requestnya dalang gitu, kok tiba-tiba gitu semua permasalahan di Indonesia ini aku sama Ica gitu. Hebat kali aku sama Ica ini, sehingga kurang kerjaan ngurusin masalah orang. Udahlah ya, sudahlah, bisnis aja yang bener. Kalau misalnya penghasilan kau menurun, coba inovasi baru, coba bisnis baru gitu. Jangan takut miskin ya, jangan, karena rezeki, takdir apapun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tapi kalau kau selalu jahat, selalu memakai tangan orang lain untuk berbuat jahat, itu ngeri loh nanti. Karma dari Allah, balasan dari Allah itu ngeri loh. Berapa banyak orang yang kau sakiti walaupun kau di belakang layar. Ngeri. Terima kasih menjadi bagian-bagian orang yang waras ya. Love. Ternyata banyak juga ya yang nge-DM aku, bunyinya gini nih, nggak percaya. Alhamdulillah. Banyak banget yang pintar. Bukti chat apa? Jangankan bukti chat yang dia karang-karang ya. Yang dia karang-karang, jangankan bukti chat. Anak aku aja dia fitnah. Anak aku, semua rumah aku ini juga dia fitnah. Ya nggak ada dosa kalau rumah aku dia fitnah. Iya ya, hari gini ada orang yang minjemin rumah atau mau ngasih rumah.
seperti yang aku punya. Biadab memang dia itu. Tidak tahu netizen, aku pun tidak mengenalnya ya, tidak mau kenal juga. Mungkin dia bestian sama Yoke, namanya Besti, harus support Besti. Nah, ini nih ya, sampai FYP terus kan, ini kasihan loh, beliau yang nggak tahu apa-apa. Suamiku juga yang nggak tahu apa-apa, kok difitnahnya sekeji itu gitu. Aku juga punya keluarga ya, kasihan gitu loh. Aku sama beliau itu jangankan kenal, ketemu, bertegur sapa, papasan di jalan atau dimanapun nggak pernah netizen sebiadab ini. Yoke ini memfitnah aku, anak aku, keluarga aku gitu ya. Udahlah, sampai live telat, aku lupa ada janji. Feni udah datang, udah mulai. Yuk kita live di FS Salutero. Semoga kalian beruntung dapat hadiah dari aku. Aku sudah live ya. Sudah live di sini di FS Salutero. Ya sudah, kita lanjutkan juga tanya jawabnya di sana sekalian. Biar nggak penasaran. Kan kayak iklan gitu ya. Semangat, puasanya bentar lagi. Ya, ini sih yang benar-benar membuat anak saya semua kena mental ya. Ujaran si Yoke ini yang benar-benar membuat anak-anak saya terluka hatinya. Untuk itu saya nggak akan tinggal diam. Masih ada laporan lain buat Yoke, khusus untuk urusan ini nih, tes DNA ya. Pokoknya saya akan menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk membuat Yoke jerak. Iya, terlalu keji fitnahan-fitnahan ya. Kalaupun memang itu nyata ya, ada nih tuduhan dia ini ya, saya hutang siapalah, saya inilah, saya itulah, mana orangnya, mana. Saya sampai udah bikin giveaway ke kalian semua kan. Kalau memang ada orang yang saya hutangin atau saya tipu atau apa, mana orang yang saya kasih uang 1 miliar sampai mau lebaran nih. Nanti sampai lebaran monyet lagi ya. Kalau ada sih ini tetap saya akan berlakukan giveaway itu. Penasaran ya? Pasti kalian yang smart, yang pintar nih udah tahu lah siapa yang aku maksud orangnya. Mending kalian nasehatin aja di Instagramnya ya. Karena berkaitan dengan apa yang terjadi huru hara di skincare ini. Kalian pada ribut, pada perang, pada saling jatuhkan. Juragan Hidrokinon dan Bos Buzzer senyum ngeliatin kalian semua yang ribut ya. Mudah-mudahan nih diberikan hidayah di bulan Ramadan ini. Stoplah melakukan hal-hal keji, menggunakan tangan orang lain untuk menyerang orang lain, apalagi saya yang nggak tahu apa-apa. Bener, aku tuh salah apa sama kau sih ya netizen? Nasehatin ya, tobat bilang. Nah ini nih, arti andur itu kalau nggak salah kan anak durhaka ya. Definisi anak durhaka itu yang gimana sih netizen? Anak yang lupa sama ibunya ya, anak yang tidak balas budi sama ibunya, atau anak yang gimana gitu. Kalau aku nggak merasa deh, aku mau dibilang anak durhaka, mau dibilang apa, aku sedikit pun aku nggak merasa gitu. Sekalipun aku dilahirkan tidak disukai atau aku dibenci sama ibu yang melahirkan aku, ya dia tetap ibuku gitu. Aku tidak bisa menghapus dia dari sejarah hidupku bahwa aku dilahirkan oleh beliau ya, dan aku sangat menyayangi dia gitu. Terlepas dari huru hara yang terjadi ini, aku yakin, seyakin-yakinnya aku juga seorang ibu. Ibu aku itu nggak mau melakukan hal-hal biadab yang disuruh sama orang-orang di sekelilingnya ini ya. Aku tahu gitu. Sebelum balik lagi Yoke ada dalam kehidupan ibuku, dia baik kok. Komunikasi aku sama beliau baik kok. Ya kalau mau jujur ya, dulu sebelum ada Yoke masuk ke kehidupan ibuku ya, kami baik-baik aja gitu. Walaupun memang terjadi ketidakharmonisan antara aku dengan ibuku, itu biar menjadi rahasia hidupku ya. Bagaimanapun beliau adalah ibuku, aku tetap hormat, menyayangi dia gitu. Apapun masalah hidup dia tentu aku ada gitu ya. Memang setelah adanya Yoke, lalu
dibantu oleh manusia biadab lainnya di samping ibuku yang aku juga nggak tahu kenapa seperti itu ya, akhirnya seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi, aku hanya menjalankan takdir hidupku ya. Mudah-mudahan aja entah kapan itu ya hubungan kami akan kembali membaik ya, doakan saja netizen. Pokoknya segala apapun dituduhkan ke dalam hidup aku ya, suamiku, semua keburukan udah aku aja gitu, aku aja pelakunya. Dan aku ini nista banget menurut Yoke ya. Dipikir-pikir nih sekarang ya, dengan keramaiannya berita skincare ini, aku mah mendingan dukung judol loh daripada pedagang-pedagang merkuri sama hidrokinon ini. Jahat loh, karena menurut aku ternyata setelah aku melek uang judol sama uang skincare itu lebih banyak uang skincare yang pada menjual hidrokinon dan merkuri guys. Ternyata ya, pantesan ada yang takut kalau tersaingi. Tapi nggak boleh judol ya, kalau aku bos judol ya aku sudah ditangkap tuh. Suamiku bos judol udah ditangkap kali guys. Gila dia. Jadi pelintir nih, maksud aku kalau kalau judol itu kan pilihan ya, orang yang nggak punya duit diem lah gitu, walaupun itu memang nggak bagus ya maksud aku. Tapi penjual skincare hidrokinon ini itu tipu daya. Maksudnya ngeliatin mukanya yang bagus, padahal mungkin ya owner ini pakainya YSL, Chanel lah, apalah yang dia pakai. Tapi kalian yang beli skincare murah ini, muka kalian hancur, belum lagi nanti kena cancer gara-gara kandungan di dalam yang bahaya. Dan ternyata setelah banyak cerita dari anak-anak skincare yang cerita sama aku, tadinya bisa menghasilkan uang puluhan miliar, ratusan miliar, sekarang nol gara-gara saling sikat ini. Jadi aku melek, oh ternyata ada lagi loh selain judol yang bahaya ini ya, ini bisnis skincare abal-abal netizen gitu ya. Hati-hati dalam memilih produk ya, jahat itu. Tapi aku nih netizen ya, nanti setelah reda nih huru hara ini, setelah reda dan aku lihat dulu nih skincare produk anak negeri mana yang kira-kira patut kita promosikan dan memang kandungannya bagus, tidak melanggar aturan, seizin BPOM dan lain-lainnya diikutin aturannya. Insya Allah aku akan bantu kalian semua yang berbisnis skincare dengan jalur yang benar, tidak saling menjatuhkan, tidak saling fitnah, tidak sabotase. Tuh kan ada juga katanya nanti dibeli skincarenya terus diisi kandungan macam-macam lalu difitnah gitu ya, mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu nggak boleh ya. Insya Allah nanti aku akan mensupport pengusaha skincare yang benar. Aku mau pakai, sebetulnya aku udah pakai nih 2 brand ya. Ini glowingnya bener nih. Kalau sunscreennya aku ada yang pakai, tapi nanti aku umumkan punya siapa. Tidak pandang bulu, semua aku support ya. Ya tentu aku sudah menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Tentu kalau misalnya ada orang lain terseret, terlibat dalam ulahnya Yoke ini, membuat onar ya, membuat fitnah keji sehingga anak-anak saya, keluarga saya kena mental bertahun-tahun, tentu saya akan tutup mata, tutup telinga. Siapapun yang terlibat urusan Yoke ini, semoga mendapat ganjaran yang setimpal dan mendapat hukuman yang setimpal. Aku nggak tahu dan nggak peduli siapapun itu, pokoknya mudah-mudahan tegak lurus. Lihat aja netizen. Sayang bagaimana aku membuang ya. Aku aja nggak pernah tinggal sama beliau gitu loh. Aku juga nggak pernah diurus beliau. Dan terakhir setelah aku tahu bahwa ibuku ada dan beliau setelah tidak memiliki suami lagi, sudahlah, ini menjadi rahasia saya ya, bahwa setelah ibu saya datang ke kehidupan saya, setelah saya bukan dewasa, setelah saya ya sudah tua lah ya gitu, semua juga yang ngurusin saya. Lagi-lagi setelah ada Yoke di dalam kehidupan ibu saya, ya semua jadi begini, semua jadi menjadi tidak baik gitu aja ya. Dari mana sejarah sejarah ya, saya juga nggak tahu ya, karena saya memang tidak tahu apa silsilah dari keluarga ibu saya tidak tahu. Saya cuma tahu 1 atau 2 orang
atau berapa orang ya, kakak dan adiknya ibu kandung saya itu saya taunya baru terakhir setelah saya dewasa ya. Tapi rasanya nggak mungkin ya, karena Yoko kan orang Chinese kalau nggak salah ya. Ibu saya itu bukan orang Chinese, jadi dari mana ya, sudahlah, saudara dari Adam dan Hawa kali ya. Nah ini aku udah jelaskan tadi di awal. Manalah aku takut sama penjahat seperti itu gitu ya. Aku nggak mau onar tadinya. Aku nggak mau melayani orang-orang yang nonsen begitu, tapi memang biadab, didiamkan bukannya tobat, apalagi udah ditunggangi oleh bos buzzer, semakin sombong dia akhirnya terjatuh jubrak aja. Semoga banyak waktu merenung dan menyadari dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih dari aku. Kalau aku rasa dia itu memang emang halusinasi. Jadi dia itu kalau misalnya, oh kayaknya si Fitri ini gue bikin perannya ini deh, oh gue fitnah ini deh, ya itu memang saking otaknya ini jahat ya. Apalagi setelah ditunggangi dan di-backingi, katanya seolah-olah dia bisa aman hidupnya di republik ini, walaupun dia dengan sudah deh, pokoknya itu dah guys ya. Aku rasa emang rusak otaknya ini. Mungkin apakah dia dalam hidupnya juga pernah di abuse, atau dia juga tidak happy dengan hidupnya, atau dia memang frustasi dengan hidupnya ya, bisa saja sehingga dia mengarang cerita itu, menyampaikannya itu seolah-olah itu benar gitu. Ini sakit jiwa memang dia. Nggak tahu sayang. Itu yang ingin aku tanyakan ya. Itu yang aku ingin tanyakan, sehingga jangankan aku yang shock gitu, sampai aku tuh nggak habis pikir, aku tuh salah apa ya, aku tuh pernah berbuat apa ya. Aku kenal aja kayak kenal kucing anjing doang gitu loh, saya hai bye gitu. Mbak Ica sampai masuk rumah sakit itu berarti kan keji perbuatannya itu ya. Aku nggak ngerti ada orang jahat banget dah pokoknya, nggak bisa, speechless. Suka masa mau paksa sama orang begitu sih? Ada aja kalian. Tentu tidak lah gitu. Sudahlah, aku nggak mau ngebahas orang yang sudah dalam keadaan menderita, tenggelam, apalagi katanya kan lagi ulang tahun kan ya. Sudah, doakan aja yang terbaik dan mudah-mudahan dia sadar apa yang dia lakukan ini impactnya buat keluarganya, buat anaknya ya. Jadi mudah-mudahan ini problem dan masalah terakhir NM yang pernah dia lakukan ya. Udah speechless aku mau ngomong apa pokoknya. Itu ya netizen. Masa sih gitu ya. Sudah, aku juga mau bilang apa, bisa bilang apa gitu ya. Jadi buat kalian semua ya, kita itu tidak bisa memilih ingin terlahir dari ibu seperti apa. Ya sudahlah netizen, doakan saja semua yang terbaik ya, yang baik-baik, maksudnya aku ikhlas kok. Gini aja lah netizen ya, orang lain aja saya sayang, apalagi ibu saya sendiri. Tetapi memang keadaan saya dengan ibu saya lagi tidak baik ya. Kalau ditelantarkan itu berarti kan saya pernah tinggal dengan beliau. Gimana sih maksudnya ditelantarkan itu, kan kalian tahu semua. Aku dari kecil juga tidak hidup dengan beliau. Aku tahu beliau itu setelah aku remaja dan tua lah ya. Dan aku bertanggung jawab kok sebelum terjadi keributan, keonaran di dunia maya ini. Ya sudahlah, apa kata kalian aja. Udah ya netizen, rasanya cukup. Itu hal-hal yang penting buat hidup saya yang harus saya klarifikasi mengenai isu anak ibu saya. Saya rasa udah cukup. Kalau yang lain-lain ya sudahlah, hanya fitnah-fitnah receh ya. Mudah-mudahan semua ucapan fitnahan keji ya Yoke dan sekutu-sekutunya itu berbalik ke diri mereka. Aku mau ngabuburit, nemenin si Bolang udah siap tuh. Let's go Jo. Ayo, mau kemana kita? Kita mau ke air. Oke. Mau beli apa?
Jaka. Pokoknya aku doakan kalian semua bahagia dan dunia maya aman, sejahtera, damai.